وبه نستعين الحمد لله على نعمائه للأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Para ikhwan sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dan kita memuji serta memuliakan Allah. Pada sore hari ini kita dihadirkan dalam suatu majelis yang baik, dalam majlisul ilmi, dalam majlis yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa majlis macam ini adalah majlis taman-taman surga. Disabdakan oleh beliau, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian bertemu, apabila kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah, hadirlah, ikut sertalah, duduk dan bersenang-senang di dalamnya. Sahabat bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa itu yang disebut taman surga wahai Rasul? Beliau bersabda, majalisul ilmi, wa fi riwayatin majalisud dzikri. Yang disebut taman surga adalah majlis-majlis ilmu. Yang disebut taman surga adalah majlis-majlis zikir. Maka beruntunglah kita apabila diberi taufik oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk hadir di majlis semacam ini. Karena tidak semua orang mendapatkan kekuatan, tidak semua orang mendapatkan bimbingan, tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk hadir di majlis semacam ini. Maka saya mengajak diri saya sendiri dan semua para ikhwan, para akhwat yang hadir, ayo kita menata niat, hadirkan hati kita di majlis ini dalam rangka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kita hadir di majlis semacam ini dalam rangka menyiapkan hati kita untuk menjemput pemberian-pemberian Allah, untuk menjemput karunia-karunia Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala apabila melihat seorang hamba duduk bersama kaum yang baik, apabila Allah melihat seorang hamba yang duduk bersama orang-orang yang saleh, dan apabila Allah melihat kelompok yang masih duduk bersama di masjid, maka Allah Subhanahu wa taala menulis mereka semua termasuk golongan orang-orang yang telah di hari kiamat akan diberi kemuliaan, ditempatkan di atas podium-podium yang agung, podium-podium yang mulia yang disebut dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam mentafsirkan ayat ini, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya mereka para wali Allah, para kekasih Allah, mereka itu tidak ada rasa takut, tidak ada rasa takut kepada selain Allah, dan mereka itu tidak memiliki rasa sedih. Hidupnya dalam nikmat, hidupnya dalam bahagia, hidupnya dalam kesenangan yang luar biasa apabila telah mencapai tingkatan aulia, para kekasih Allah. Al-Imam Al-Baghawi di dalam tafsir beliau yang sangat agung, yaitu Ma'alim Tanzil atau dikenal dengan kalimat tafsir Baghawi, ketika mentafsirkan ayat ini menukil sebuah riwayat, sebuah hadis yang oleh para ulama hadis ini dianggap sahih, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ibadan yawmal qiyamah laisu bi anbiya wala syuhada. Laisu bi anbiya wala syuhada.
wa yaghbituhumul anbiya'u syuhada. Qala inna wujuhahum ala nur wa innahum ala manabir min nur. Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu golongan yang mereka ini bukan para nabi dan mereka ini bukan para syuhada. Mereka ditempatkan oleh Allah di atas podium-podium yang penuh dengan cahaya. Dan wajah mereka, tubuh mereka penuh dengan cahaya. Ditempatkan di podium-podium yang bercahaya. Dan mereka tubuhnya penuh dengan cahaya. Bagaimana kemuliaan hal yang semacam ini di hari kiamat, di hari mahsyar, orang semua dalam kesulitan, dalam kesusahan, ada segolongan orang yang semacam ini ditempatkan di atas podium yang bercahaya dan mereka penuh dengan cahaya. Sampai-sampai sahabat bertanya kepada Rasulullah, qalu ya Rasulullah, man hum? Sifhum lana wa kaifa haluhum. Mereka ini bukan syuhada, bukan anbiya, tetapi engkau menjelaskan mereka itu ditempatkan di atas podium-podium kemuliaan yang penuh dengan cahaya dan tubuh mereka penuh dengan cahaya. Sahabat bertanya, siapa mereka ini ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hum qaumun ta'abbau bi rauhillah, yaitu mereka suatu golongan yang duduk bersama, yang kumpul bersama-sama di dalam mengkaji Al-Quran, di dalam membaca Al-Quran, di dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Ini bisa kita artikan mempelajari ilmu agama, mempelajari ad-din, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan bisnis, tidak ada kepentingan politik. Kumpul semata-mata kepingin memahami Al-Quran, kumpul semata-mata kepingin memahami ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran, terutama yang merupakan hukum-hukum Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena itu ayyuhal ikhwan, marilah kita berlomba, marilah kita memacu diri kita, jangan sampai kita ketinggalan dari rombongan yang mulia ini, yang dikatakan oleh Rasulullah nanti di hari kiamat penuh dengan cahaya, nur bercahaya tubuhnya, wajahnya, tangannya, dan mereka ditempatkan oleh Allah di atas podium yang penuh dengan cahaya, yaitu mereka yang berkumpul karena Allah, mempelajari Al-Quran, kalamullah, mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan majlis kita ditulis oleh Allah amalan salihah. Mudah-mudahan majlis kita diterima oleh Allah, menjadi investasi akhirat kita, dan kita memetik pahalanya, memetik hasilnya saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada sore hari ini, dan kita telah sampai masih di dalam risalah Kiai Hasyim Asy'ari halaman ketiga. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qila bidzalika la'adda ila tabdi'il ummati kulliha wa qad 'urifa anna hukma Allah ta'ala fi mujtahidil furu'i ma addahu ilayhi ijtihaduhu sawa'an qulna al-musibu wahidun aw muta'addidun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la
yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah fa adrakahumul 'asru fi at-tariq fa qala ba'duhum umirna bil 'ajalati wa sallu fi at-tariq wa qala akharuna umirna bis salati hunaka fa akhkharu wa lam ya'id Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum fadalla dhalika ala sihhatil amali bima fuhima min asy-syari'i idza lam yakun an hawa. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam alinea ini Syekh Al-Arif Billah Baqiyah Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi motivasi bagi para ulama untuk mereka menanamkan rasa saling menghargai, saling menghormati di antara para ulama dan umat Islam. Dan pada pertemuan yang lalu hadis ini sudah kita bahas, yaitu ketika Rasul selesai dari perang Khandaq atau perang Farid, dan Nabi selesai dari perang Farid, perang Khandaq, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Ketika itu Rasulullah diserbu oleh pasukan gabungan orang Quraisy dan Yahudi, dan beliau diserang dan dikepung dengan 10.000 tentara. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangannya kepada Rasulnya dan para sahabat, sehingga 10.000 tentara itu berantakan, hancur lebur, dan mereka pulang ke Mekah dalam kondisi yang parah, dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi putus asa. Dan dari kekalahan perang Khandaq itu, orang kafir Quraisy tidak pernah lagi berani menyerang Madinah. Sampai pada tahun ke-8 Rasulullah datang ke kota Mekah dan menjadikan kota Mekah akhirnya pada tahun berikutnya menjadi kota Islam, kota Tauhid, atau yang disebut dengan Fathu Makkah, sebagai pembuktian dari janji Allah, inna fatahna laka fathan mubina. Kami akan membuka untuk wahai Muhammad keterbukaan yang total, keterbukaan yang jelas. Yang dimaksud keterbukaan yang jelas, kemenangan yang totalitas, yaitu jatuhnya kota Mekah menjadi kota Islam. Perang Khandaq ini, kemenangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu jumlahnya sedikit, kurang lebih sekitar 2.000 melawan 10.000 tentara. Tidak terjadi peperangan kontak secara antara kaum muslimin dengan kafirin, tetapi Allah cukup mengirim angin yang begitu dahsyat yang memporak-porandakan tenda-tenda pasukan kafir dan menjadikan mereka ketakutan. Termasuk di situ adalah para pemimpin mereka ketakutan, dan mereka meminta agar pasukan dipulangkan ke Mekah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam lafaz-lafaz takbir yang kita selalu baca dalam Idul Fitri atau Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar kabira. Sampai dikatakan shadaqa wa'dah
wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzab wahdah. Allah Subhanahu wa taala shadaqa wa'dah, selalu benar janjinya, tidak pernah meleset janji Allah. Kalau ada seorang hamba dia merasakan janji Allah belum benar, maka yang belum benar bukan janji Allah. Yang belum benar bagaimana keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa wa'dah, Allah membuktikan janjinya. Rasulullah dalam perang Badar pasukannya hanya 313 bisa mengalahkan 1000 pasukan orang Quraisy. Allah membuktikan lagi di perang Khandaq ini 10.000 tentara yang dibawa oleh orang kafir Quraisy hanya dikirim oleh Allah angin dan berantakan. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan lelah, dalam keadaan letih, dalam keadaan kalah. Maka janji Allah bagi orang yang beriman, bagi orang yang jujur, bagi orang yang benar tidak akan pernah salah, tidak akan pernah meleset. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man asdaqu minallahi qila, adakah yang lebih benar firman-Nya daripada Allah Subhanahu wa taala? Adakah yang maha benar ucapannya melainkan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Tidak ada yang maha benar janjinya, maha benar firman-Nya seperti Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan, nah setelah peperangan ini terjadi, maka kemarin sudah saya ceritakan Rasulullah mencuci pedangnya seakan-akan sudah selesai perang karena mendapat kemenangan. Tetapi datang malaikat Jibril yang memerintahkan Rasulullah agar pergi ke suku atau ke kampung Quraidah yang telah berkhianat kepada Rasulullah SAW, dan mereka mendukung orang-orang kafir Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Nah, ketika itu Rasul mengatakan, jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Quraidah. Jangan ada yang sholat asar kecuali di kampung Quraidah. Lalu sahabat terpecah menjadi dua. Ada yang sholat di jalan karena mereka mentakwil, maksudnya kita itu diperintah jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, maksudnya kita suruh cepat ke Quraidah. Tetapi karena ini masuk waktu asar sudah begitu larut, ayo kita sholat asar. Maka segolongan sholat asar di jalan, dan segolongan yang lain akhirnya mengundur sholat asarnya di Bani Quraidah. Perbedaan semacam ini terjadi dan dilaporkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyalahkan siapapun dari dua kelompok tersebut. Inilah yang menjadi dalil bagi para ulama membuka pintu luas, membuka pintu yang lebar bagi para ulama untuk berbeda pendapat, ya, mengambil kesimpulan dari Al-Quran, mengambil kesimpulan dari hadis, dan mereka mendapatkan kesimpulan sesuai yang Allah berikan kepada mereka, lalu mereka membersihkan apa yang mereka istihadkan itu dari hawa nafsu. Jadi yang namanya madhab al-Imam Syafi'i, wal Imam Hanbali, wal Imam Maliki, wal Imam Hanafi, ini mereka semua ulama-ulama yang agung, ulama-ulama yang hebat, imam-imam yang luar biasa, imam-imam yang diangkat oleh Allah derajatnya. Mereka dari semua tadi ini, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mereka alimun, orang yang berilmu, abidun, orang yang ahli ibadah, zahidun, orang yang zuhud dari dunia, faqihun, orang yang menguasai fikih, wa mukhlisun, dan orang yang ikhlas. Ini 5 kriteria yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Setiap dari imam-imam yang kita ikuti, setiap dari imam-imam yang kita panuti, itu tidak lepas dari 5 sifat ini. Aliman,
abidan, zahidan, faqihan, wa mukhlisan. Orang yang alim, berilmu luas, kemudian dia orang yang ahli ibadah, kemudian dia orang yang ahli fikih, orang yang zuhud dari dunia. Yang ketiga, zuhud dari dunia. Yang keempat, dia orang yang faqih, memiliki wawasan yang lengkap, yang luas di dalam ilmu fikih, syariat. Dan kemudian yang ketiga, orang-orang yang tulus, ikhlas, orang yang tidak mencari pamrih dari siapapun. Mereka hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang berkata, kenapa orang harus bermadzhab? Kenapa orang harus bermadzhab? Kita jawab, orang bermadzhab berarti dia mengikuti salah satu imam yang telah dikenal. Kenapa mengikuti imam yang telah dikenal? Iya, karena seorang muslim dilarang mengambil hukum secara langsung dari Al-Quran dan hadis kalau dia tidak berkapasitas. Sebab Al-Quran dan hadis itu jangkauannya luas. Orang yang membaca Al-Quran belum tentu bisa menerjemahkan Al-Quran. Orang yang bisa menerjemahkan secara lafaz, etimologi, belum tentu dia bisa mentafsirkan Al-Quran. Yang mentafsirkan Al-Quran belum tentu dia bisa memahami di dalam Al-Quran itu satu ayat dengan ayat yang lain itu ada yang zahirnya tampaknya kontradiktif. Maka diperlukan ilmu usul fikih, ilmu di dalam memahami bagaimana menggodok sebuah hukum melalui ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau dia sudah paham usul fikih, ya keilmuan sudah cukup nih, belum tentu dia orang yang ikhlas. Padahal yang menjadi penyelamat umat itu adalah orang-orang yang ikhlas. Orang yang ulama hebat dalam intelektualitasnya belum tentu dia orang zuhud. Banyak orang berilmu tapi dia tidak zuhud. Karena itu kita diwajibkan untuk bermadhab secara otomatis. Tidak mungkin orang memahami agama tanpa madhab. Karena apa? Karena hukum Islam sekarang ini, saudara-saudara, sudah dikodifikasi sempurna oleh para ulama. Dari mulai bab yang paling kecil sampai bab yang paling besar, dari bab yang paling awal sampai urusan yang paling akhir, sudah difatwakan semuanya oleh para ulama ahli mazhab. Tidak ada yang tersisa. Semua sudah komprehensif, sudah lengkap. Jazakumullah khair, Allah membalas para ulama yang telah mendahului kita dengan kebaikan. Mereka telah mewariskan kepada kita khazanah ilmu yang lengkap. Dan dengan membahas hukum apa saja itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama sebelum kita. Tugas kita hanya membaca, kemudian kita betul-betul menukil dengan benar. Kalau kita mengaplikasikannya, menerapkannya sesuai kondisi dan tempat yang kita tinggali. Karena itu ayyuhal ikhwan, kita bermadhab itu secara otomatis tidak bisa ditinggalkan oleh umat Islam. Bahkan orang yang mengatakan saya tidak bermadhab, itu dia bermadhab. Saya nggak bermadhab. Oh, kalau nggak bermadhab berarti sampai langsung paham Al-Quran, mengambil hukum dari Al-Quran. Apakah Anda paham Al-Quran? Apakah bisa menerjemahkan Al-Quran? Banyak orang yang tidak memahami Al-Quran mengatakan tidak bermadhab. Pada saat dia mengatakan tidak bermadhab, sebenarnya dia sedang bermadhab. Maka ada zaman dahulu seorang ulama menulis lahirnya madhab yang tidak bermadhab. Lahirnya madhab yang tidak bermadhab. Artinya apa? Orang yang mengatakan saya tidak bermadhab, tidak mengikuti 4 madhab itu, secara otomatis dia membuat madhab sendiri. Dia bermadhab. Bagaimana tidak? Dia pasti membaca hadis, kemudian menyimpulkan. Kesimpulannya banyak salahnya. Kenapa? Karena dia punya pertimbangan dan jangkauan tidak luas.
Para ulama ketika menyimpulkan satu hukum, mereka itu sudah merangkum semua hadis yang berkenaan dengan hukum itu. Ada 40 hadis, semuanya didata. Setelah didata, dicek sanadnya. Ini apakah sahih semua? Apakah ini perawinya ini jujur semua? Mereka sudah hafal itu semua. Ketika ada yang tidak sahih, maka ini disingkirkan. Pakai yang sahih semua. Oh ini kurang sahih, disingkirkan. Mereka memilih yang sahih. Setelah terpilih yang sahih ini dicek lagi. Apakah ada yang kontradiksi? Apakah ada yang bertentangan? Ketika bertentangan akan dicari solusi. Apakah satu sanad dengan sanad yang lain ini zaman bersabdanya sama, atau dulu mana, atau yang mana yang lebih akhir? Maka ada namanya nasikh mansukh. Ada hadis yang lebih dahulu, ada hadis yang belakangan. Maka yang belakangan dimenangkan karena dia menghapus yang sebelumnya. Ini salah satu contoh. Kemudian para ulama membahas dalam masalah-masalah ini dalam berbagai tema. Ada yang namanya mutlak, ada yang muqayyad, ada yang bersifat am, ada yang bersifat khas. Ya. Ini semua luas. Ya, kita aja mendengar sudah, ini apa bahas apa gitu. Ya, kita dengar sudah bingung apa gitu. Ya, padahal itu satu tetes dari lautan ilmu mereka. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ahbab. Jadi kita di dalam memahami madhab-madhab ini, kita berdasar pada hadis tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat terpecah menjadi dua, ada yang di jalan, ada yang sholat asar di Quraidah, Rasulullah tidak menyalahkan siapapun dari dua golongan itu. Maka inilah yang menjadi pelaga, yang menjadikan para ulama itu mereka bersemangat untuk tetap bersaudara, tetap berukhuwah di dalam koridor sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak boleh dengan serta-merta mengambil dari Al-Quran karena kita tidak paham Al-Quran. Ya, satu contoh kita coba. Ada ayat Al-Quran mengatakan, yang kita sering di Al-Quran dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Haqqa tuqatih, kalimatnya sebenar-benarnya takwa. Ayat yang lain mengatakan apa? Wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sebisamu, semampumu. Ini kalau orang yang tidak paham, dia bingung. Ini ayat kok kontradiktif. Yang satu mengatakan bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa. Bisa nggak bisa, harus benar takwamu. Kuat nggak kuat, harus benar takwamu. Sebenar-benarnya takwa, haqqa tuqatih. Ayat yang satu mengatakan bertakwalah kepada Allah sebisamu. Berarti kalau nggak bisa tidak apa-apa. Ini bisa salah paham. Nah, di sini kadang-kadang orang terus menyalahkan Al-Quran. Wah, Al-Quran ini kontradiktif. Bukan Al-Quran yang kontradiktif, ya, pikirannya dia yang kontradiktif. Dia memahami Al-Quran dengan akalnya yang dangkal. Maka dijawab oleh para ulama, yang dimaksud ayat tadi ini dimensinya berbeda, konteksnya berbeda. Ketika Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, itu di dalam larangan, manhiyah, yang namanya khamr, zina, mencuri, korupsi, ya, melihat yang haram. Itu larangan-larangan itu bertakwalah kepada Allah. Tinggal itu semua sebenar-benarnya. Kuat gak kuat, mau gak mau, itu dalam larangan. Jadi nggak ada excuse, tidak ada keringanan, tidak ada yang namanya kalau kita, wah saya nggak bisa ninggalin khomer Pak Yai, bisa nggak dapat dispensasi. Terus kita ambil ayat Al-Quran tuh, katanya di Al-Quran bertakwalah semampumu. Lah saya ini belum mampu nih meninggalin ini, nggak bisa. Karena
ayat Al-Quran yang mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan benar-benar takwa, itu konteksnya dalam larangan-larangan. Kalau larangan-larangan Allah tidak ada kita lunak, tidak ada kita bersifat memberikan keringanan, sebab bahaya dan akan menimbulkan bahaya bagi orang lain. Tetapi ayat yang kedua ketika Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekuatmu, semampumu, itu maksudnya di dalam makmurat, dalam perintah-perintah. Sholatlah berdiri, nggak bisa berdiri, sholat duduk. Nggak bisa duduk, sholat berbaring. Nggak bisa berbaring, sholat terlentang. Nggak bisa terlentang dengan gerakan kepala. Nggak bisa sholat dengan gerakan kepala, cukup dengan gerakan mata, semampumu. Nggak bisa dengan gerakan mata, cukup sholat di hati. Kalau di hati nggak mampu, ya mati saja. Artinya dalam ibadah itu ada dispensasi, ada banyak keringanan. Kalau nggak bisa mandi karena sakit, tayamum, ya kan? Orang yang wudu mungkin kedinginan, takut sakit, bisa tayamum. Orang yang dalam kondisi sakit di rumah sakit nih, ya, dia posisi tempat tidurnya di rumah sakit itu menghadap ke timur. Kalau sholat menghadap ke barat repot, digeser-geser, dia sakit parah. Ada mazhab ulama Abu Hanifah mengatakan orang yang sakit sholatnya kiblatnya semua arah. Walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Barat dan timur itu milik Allah. Kau sholat menghadap kemanapun, ya, itu arah di situ ada Allah. Jangan dipahami, wah, orang aku selalu sholat ada Abang Idul, oh, pengikutin Jerong Idul. Ya, Bupati Purwakarta. Ya, jadi ini hati-hati ya. Kita memahami Al-Quran harus pakai ilmunya ulama. Maksudnya barat dan timur milik Allah, menghadap kemanapun di situ ada Allah. Itu kalau orang sakit, al-marid menurut Imam Abu Hanifah, orang yang sakit itu kiblatnya kemanapun sah sholatnya. Ini meringankan. Banyak orang di rumah sakit dipaksa-paksa harus digotong, digeser-geser, sakit, kasihan. Akhirnya dia malah nggak mau sholat sekalian. Jangan, kasih keringanan. Jenengan yang bersajat menghadap kiblat, batu napa-napa, menghadap kemudi mawon itu sah. Karena sakit. Saya ini sakit, boleh nggak saya menjamak sholat saya? Kalau setiap waktu kan repot saya. Bagaimana kalau saya jamak? Boleh. Ada ulama Al-Imam Nawawi, bahkan dari Madhab Syafi'i, Al-Imam Nawawi beliau memilih pendapat bahwa orang yang sakit boleh menjamak sholat. Kemudian kalau kita bicara masalah najis, ada orang sakit, mohon maaf, kencing batu. Setiap saat itu beser, mohon maaf, keluar kencing. Kalau dia ketika dalam kondisi sakit beser, disuruh setiap sholat harus ganti pakaian suci, itu sebagian orang berat. Kalau sampai dalam kekhawatiran dia malah tidak mau sholat, ambil pendapat Imam Malik. Imam Malik mengatakan orang yang sholat ada najisnya sah. Dan dia punya dalil, punya hadis. Jangan dianggap ini nggak ada hadisnya. Semua ulama imam ini memiliki dalil dan hadis. Nah, semacam ini contoh bagaimana kita itu meletakkan ayat Al-Quran pada konteksnya. Ketika Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dalam konteks larangan. Jadi nggak ada dispensasi. Gitu. Saya minta diskon ya. Kalau bisa boleh mabuk seminggu sekali malam Ahad. Tapi 6 hari saya pengajian terus. Nggak bisa. Seperti Nabi SAW, kadang memang logika semacam itu tuh ada ya. Ada orang tuh kadang logikanya itu perlu diajak untuk secara jernih. Ada satu pemuda datang, ini di zaman Nabi. Dalam hadis, satu pemuda datang ke ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Ya Rasulullah, mohon saya ini kalau udah urusan yang lain saya siap deh. Tapi saya minta izin satu aja, boleh nggak saya zina? Oh. Kalau kiai sekarang dikaplok luar. Tapi Rasulullah ini orang yang pendidik luar biasa. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah melihat pemuda ini dalam syahwat yang besar.
logikanya sedang nggak stabil, maka Rasulullah mengajak dia untuk menghidupkan logikanya. Siapa? Halaka ummun, hai pemuda, kemari. Kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki menzinai ibumu? Ya Rasulullah, saya tidak akan ridho. Bisa jadi saya bunuh orang itu. Kata Rasulullah, halaka ukhtun? Apakah punya saudara perempuan, adik, kakak perempuan? Bagaimana kalau ada orang laki-laki menzinai saudara perempuan? Oh Rasulullah, saya akan benci dan bisa jadi saya bunuh orang itu. Rasulullah setelah bertanya begitu ditarik logikanya. Wahai pemuda, tidaklah seorang perempuan kau zinai kecuali dia itu saudara perempuan dari saudaramu muslim, atau dia mungkin ibunya saudaramu muslim. Sebagaimana kau tidak ridho, mereka juga tidak ridho. Sebagaimana kau tidak rela, kau benci, mereka juga tidak rela dan benci kalau ada orang yang menzinai saudara mereka atau ibu mereka. Lalu Rasulullah memegang dadanya, ya Allah, bersihkan hati pemuda ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dan semacam inilah. Jadi bagaimana kita harus memahami konteks ayat. Ya. Kita kembali pada tema. Jadi Al-Quran ini banyak yang ayat-ayat zahirnya itu kontradiktif. Kalau kita nggak pakai ilmunya ulama, kita bisa salah paham. Maka harus butuh ulama. Dan ulama-ulama yang sekarang ada ini di seluruh dunia, semuanya bermadhab. Tidak ada ulama yang tidak bermadhab itu. Semuanya bermadhab. Ulama-ulama di berbagai negara, di Saudi bermadhab. Kebanyakan mereka madhabnya adalah Ahmad bin Hambali. Sampai Ibnu Taimiyah yang dikatakan Syekhul Islam, itu dia bermadhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dia tidak mengatakan bahwa dia mustahid. Dia tidak mengatakan diri yang mustahid. Dia mengikuti Imam Ahmad, mengikuti kaidah-kaidah usul fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Nawawi, ulama yang besar, yang agung, yang ilmunya nggak bisa dibayangkan, itu madhabnya Syafi'i, mengikuti kaidah-kaidah usul fikihnya Imam Syafi'i. Al-Imam Suyuti, ya, Imam Suyuti ini kalau kita membaca sejarah Islam, tidak ada ulama produktif seperti Imam Suyuti. Selama hidupnya itu beliau menulis kitab sampai 500 karya ilmiah. Bukan karya ilmiah risalah-risalah 2 lembar saja. Saya sudah menulis 10 karya. Hukum haid 2 lembar, risalah ilmiah. Risalah ilmiah Al-Imam Suyuti, satu kitab ada yang 10 jilid. Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur, itu tafsir ya Al-Quran ditulis Imam Suyuti 10 jilid. Satu karya ini. Belum kitab-kitab yang lain, syarah Muslim, syarah ini, syarah Muwatta Malik. Ilmu yang luar biasa, lautan. Itu saja nggak mengaku mustahid, dia mengaku saya bermadhab Syafi'i. Ya, ini saya menyebut Imam Suyuti ini biar kita tuh tahu gambaran ulama-ulama kita tuh ilmunya luas, luar biasa. Sampai Imam Suyuti itu pernah dari ilmunya yang begitu luas dan khidmahnya kepada ilmu begitu hebat, suatu ketika mimpi bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada dia, wahai Suyuti, wahai ya Syekh. Rasulullah manggil dia, wahai Syekh. Jadi Rasul sampai memanggil beliau dengan kalimat wahai Syekh. Ilmunya banyak benar, sampai Rasul mengakui dia sebagai Syekh. Setelah mimpi itu sering ketemu dengan para masyayikh yang lain. Beliau kalau guyon berkali-kali dengan para ulama, wahai para masyayikh, antum semua dapat gelar Syekh dari umat kan? Kalau saya dapat gelar Syekh langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Suyuti. Pernah satu ketika Imam Suyuti ini berkahnya ilmu, ya karomahnya, mulianya orang yang berilmu. Waktu beliau musafir pergi haji, satu ketika pergi haji atau musafir yang lain, di tengah laut kapal yang dinaikin oleh Imam Suyuti ini terkena badai yang luar biasa, ombak yang luar biasa, sampai orang satu kapal semua ketakutan. Imam Suyuti sedang tidur dia. Pada saat itu orang-orang yang di kapal datang kepada beliau membangunkan, wahai Syekh, wahai Imam, doalah kepada Allah. Bagaimana ini? Kita dalam kondisi khawatir, kapal sudah tidak karuan kondisinya. Imam Suyuti nengok ke air laut.
Dia berkata, wahai laut yang kecil, ya buhair uskun fa inna fawqaka al-bahrul kabir. Hai laut yang kecil, tenanglah, di atasmu ada laut yang besar. Subhanallah, ini apa? Tiba-tiba air laut itu diam, tenang. Orang yang berilmu itu hatinya penuh dengan ma'rifat kepada Allah, diibaratkan seperti lautan yang besar. Laut itu yang kita lihat laut kecil itu. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ma wasi'ani ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu 'abdil mu'min. Tidak bisa meliputi ma'rifat kepadaku langit, tidak bisa meliputi ma'rifat kepadaku bumi, yang bisa meliputi ma'rifat kepadaku hati seorang mukmin. Langit, seluas-luas langit tidak akan seluas hati seorang mukmin yang sudah ma'rifat kepada Allah. Bumi dengan segala keluasannya, lautannya, itu tidak seluas hati seorang mukmin yang sudah ma'rifat kepada Allah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu hatinya luas, lebih luas dari langit, lebih luas dari bumi yang kita tempati. Wasih. Maka dia kata, wahai laut yang kecil, diamlah kau, tenanglah laut. Kau di atasmu ada laut besar ini. Di hati beliau itu ada ilmu yang luas. Itu laut langsung berhenti dengan izin Allah. Jangan kita praktek. Kita nggak punya modal langsung model-model. Hai laut kecil, diam kau. Di atas semua ada laut besar, malah guling. Nauzubillah min dzalik. Ya, Al-Imam Suyuti. Jadi jangan wah itu kok sampai begitu kayak kekuasaannya. Lihat bagaimana Allah menceritakan dalam Al-Quran ketika Nabi Allah Sulaiman akan memindah kursi Balqis, kursi Ratu Balqis. Apa kata Nabi Sulaiman? Man ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan kursinya Balqis? Ini cerita Al-Quran, cerita Al-Quran, tidak ada yang bisa membantah. Siapa yang bisa mendatangkan kursi Balqis dari Sabah, Yaman menuju ke Palestina 3.000 kilo? Siapa yang bisa mendatangkan dengan cepat? Qala ifritun minal jinni, ada satu jin namanya Ifrit. Ya tak? Kata Ifrit, wahai Nabi Sulaiman, saya sanggup mendatangkan singgasana Balqis dari Sabah ke tempatmu ini sebelum engkau bangun dari dudukmu. Jadi beliau duduk, berdiri, sebelum kau berdiri tegak sudah sampai sini. Cepat banget itu. Jadi orang duduk berapa? Paling 1 detik atau 2 detik lah. Sebelum kau dari duduk kau berdiri tegak sudah sampai sini. Nabi Sulaiman belum puas kelihatannya. Ada lagi yang lebih cepat. Qala rajulun indahu minal ilm. Ada satu orang yang dia punya ilmu. Yang disebut namanya Asif. Namanya itu Asif, muridnya Nabi Sulaiman. Dia berkata, wahai Nabi Sulaiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuh. Saya akan datangkan itu singgasana Balqis lebih cepat dari 1 kedip. Bukan 1 kedip loh, lebih cepat dari 1 kedip. Di sini kok nggak bilang insya Allah. Di ayat itu ketika Allah menceritakan ucapan orang yang berilmu, ketika dia mengatakan, wahai Nabi Sulaiman, aku akan datangkan itu singgasana Balqis lebih cepat dari 1 kedip. Ya ada kalimat insya Allah itu. Berarti ini kok seakan-akan kok hebat. Ya, ini ilmunya para aulia. Yang namanya insya Allah tuh di hati nggak pernah lepas. Kalau kita kayak insya Allah pakai ngucap. Kalau ulama-ulama itu insya Allah sudah mendarah daging, maka nggak perlu diucapin. Saya akan datangkan itu. Falamma ra'aha mustaqiran indahu, dan terbukti bukan cuma omongan, maka tiba-tiba lebih cepat dari 1 kedip itu singgasana Sulaiman singgasana Balqis sudah dipindah sampai ke Palestina di depannya Nabi Sulaiman dalam kecepatan yang lebih cepat dari 1 kedip. Maka Nabi Sulaiman berkata apa? Dikatakan dalam falamma ra'aha mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, sampai akhir ayat. Dalam ayat yang lain hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ayyuhal ikhwan, jadi ini kita cerita tadi Al-Imam Suyuti begitu hebat ilmunya, itu pun masih bermadhab Al-Imam Syafi'i. Kalau Imam Nawawi, Imam Suyuti, Syekh Ibnu Taimiyah bermadhab. Orang sekarang mengatakan saya nggak perlu madhab.
saya mau Al-Quran langsung, hadis langsung, Masya Allah, ya, diketawain orang. Sudah berapa hadis kau kuasai? Berapa kitab yang pernah kau baca? Ya. Jadi inilah yang perlu kita pahami. Ayyuhal ikhwan, alhamdulillah kita diwarisi oleh para ulama kita, para imam kita, madhab yang sudah lengkap, madhab yang sudah benar, dan tidak perlu madhab dengan madhab yang lain saling menyesatkan atau saling mengkafirkan. Sudah, kita ikuti madhab, ya, kita pelajari agama ini melalui para ulama yang sudah kita ikuti, yang sudah kita kenal kewaraannya, kezuhudannya, keilmuannya, keikhlasannya, sampai pada zaman-zaman sebelum kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik menjadi orang yang mau mengikuti para ulama dan tidak mengarang sendiri dalam beragama sehingga menjadi orang-orang yang bingung atau tersesat jalan. Mudah-mudahan Allah menambahkan kita ilmu yang manfaat dan menambahkan kepada kita ilmu yang barokah dan memberikan kepada kita rezeki yang mudah dan dimudahkan hajat kita duniawi wa ukhrawi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya kira ada sesuatu pertanyaan, kita persilakan kepada Pak. Ya, silakan kepada para jemaah yang ingin memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih buat waktunya. Saya punya dua pertanyaan. Yang pertama kan sudah banyak kita dengar bahwa salah satu amalan untuk ketika orang tua kita meninggal itu doa anak yang soleh atau soleh. Yang saya tanya di sini, yang dimaksud anak yang soleh atau soleh itu seperti apa? Apakah anak yang rajin sholatnya, rajin puasanya, atau seperti apa seperti itu? Yang kedua, saya kemarin sempat baca gitu, ada masalah tentang sholat atau tentang amalan intinya. Ketika kita sholat, tapi di situ disebutkan ada 8 golongan. Salah satu ketika kita sholat, tapi pikiran kita masih, misalnya kasarannya bisa dibilang sholat kita belum sempurna, itu di tulisannya disebut sholat kita sia-sia. Kalau seperti itu, kalau orang awam membacanya kan berarti kita selama ini kita sama aja dengan orang yang nggak sholat seperti itu. Itu saya ingin tahu penjelasan seperti apa gitu. Misalkan kita puasa, kita sholat tapi masih sholatnya belum sempurna, atau puasa kita masih terbawa nafsu, masih zina mata, dan itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Yang pertama berhubungan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang dimaksud sedekah jariyah itu wakaf. Jadi kita wakaf Al-Quran, kita wakaf sumur, kita wakaf tanah untuk masjid atau pesantren, kita wakaf beduk, ya, macam-macam. Wakaf itu namanya sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, amal yang masih berlangsung pahalanya sampai setelah wafatnya orang yang beramal adalah ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan, yang ditebarkan. Termasuk dalam konteks ini adalah orang berkarya ilmiah. Ketika orang wafat, dia punya masih karya ilmiah yang bisa dibaca orang. Maka ini ilmu setiap dibaca orang ada taubat, ada orang yang dapat kesadaran dalam baca buku dia. Ini pahalanya besar bagi dia, mengalir sampai di alam kuburnya dia. Kemudian yang ketiga, yang pahalanya masih mengalir bagi orang yang sudah wafat adalah anak yang saleh yang mendoakan kepadanya. Ya, ini siapa orang saleh itu? Orang saleh ini kita mengikuti standarnya para ulama, yaitu orang yang tidak berbuat maksiat besar, dan dia tidak terus-menerus dalam dosa yang kecil. Kalau ada orang berbuat dosa besar, mohon maaf, semoga Allah menjaga kita dari perzinahan. Ya. Ada orang berbuat dosa besar, kalau contoh berzina, secara otomatis dia orang yang fasik.
orang yang fasik, dia tidak orang yang saleh. Bagaimana orang berzina kok mengaku saleh di sisi Allah? Ya, jadi orang yang berbuat dosa besar secara otomatis dia bukan orang yang saleh. Ini standar pertama. Kapan dianggap saleh? Kalau dia bertaubat, dia tidak mengulangi, dia menyesal, dan taubatnya teruji selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi kalau 5 hari ya, naudzubillah min dzalik. Ya, 5 tahun dia berhasil membuktikan dirinya tidak mengulangi dalam dosa besar, baik itu khamr atau zina atau yang lainnya. 5 tahun itu salah satu tanda bahwa dia sudah kembali di sisi Allah, dia menjadi orang yang saleh. Satu. Yang kedua, termasuk orang yang saleh adalah orang yang tidak melakukan dosa kecil yang terus-menerus. Dosa kecil, ya, dosa kecil itu ya mohon maaf umpamanya nih lagi kasmaran nggak sengaja cium ke ceweknya. Dosa kecil kalau namanya itu dosa. Tapi ini kalau terus-menerus, ada pepatah kita kan, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Semalam 40 kali ciuman. Dosa besar jadinya, ya kan? Naudzubillah min. Nah, ya, karena itu ketika ada satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bilang, ya Rasulullah, tolonglah saya, bantulah saya ini celaka, udah habis sudah saya neraka, ini udah jelas saya neraka ya Rasul, tolong saya, bantu saya. Ini sahabat Nabi, sahabat Nabi ini, saudara-saudara, kalau dosa kecil dilakukan, dia merasa dosa besar. Sahabat Nabi itu berbuat dosa kecil itu rasanya kayak dosa besar. Udah semuanya nggak ada nilai kalau dia sudah berdosa itu. Sahabat Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, halaktu ya Rasul, saya celaka, saya habis sudah harapan saya mengalih neraka ya Rasul, bantu saya. Rasulullah lihat pemuda itu diam. Pemuda ini duduk di masjidnya Rasulullah, duduk di situ sholat jamaah, duduk di situ ikut beberapa kegiatan. Setelah sholat subuh pagi-pagi, Rasulullah selesai sholat subuh tanya, aina dzakal muhtarik, itu mana dari sahabat yang merasa dia sudah habis hidupnya, merasa sudah gak ada harapan dalam ampunan Allah, mana dia? Dia bilang, ana ya Rasulullah. Datang dia. Kalau apakah engkau tadi sholat subuh jamaah sama kita? Iya betul, saya ikut jamaah subuh ya Rasul. Pulanglah, semua dosamu telah diampuni oleh Allah SWT. Padahal dosanya pemuda ini apa? Dia itu kenapa kok merasa kayak gitu, hancur, merasa celaka apa? Kalau saya menyepi dengan satu perempuan dan saya mencium dia, sudah merasa celaka, sudah merasa dosa besar, baru mencium. Ini sahabat Nabi. Orang sekarang kembali sudah megang semua masih. Saya baru dosa kecil Pak Ustaz. Oh ya, kembalikan dari sahabat Nabi kita. Ya, jadi orang yang berbuat dosa besar sekali itu sudah nggak soleh. Kecuali kalau sudah taubat 5 tahun terbukti nggak ngulangi dan dia banyak berubah dirinya, banyak istighfar, itu di sisi Allah disebut orang soleh. Dan orang yang soleh tidak berbuat dosa kecil yang diterus-teruskan. Artinya apa? Kalau berdosa kecil cepat taubat, istighfar. Ya, kita terjatuh dalam dosa, cepat kita sholat jamaah, kita cepat baca Quran, sedekah, ya, kita ikuti dengan amalan-amalan yang menghapus dosa. Berwudu, sholat taubat, sholat kita sholat 2 rakaat, mohon kepada Allah ampunan dalam sholat itu. Ini orang-orang yang istilahnya berusaha untuk menghapus dosa-dosa kecil. Sholat jamaah menghapus dosa kecil. Kemudian Ramadan menghapus dosa kecil, berwudu menghapus dosa kecil, ya. Tapi kalau dosa besar harus dengan taubat, harus dengan penyesalan dan tidak mengulangi. Namanya orang menyesal itu nggak mengulangi 5 tahun itu sudah tanda ini taubatnya benar. Nah, yang dimaksud soleh dalam hadis ini apakah seperti ini? Nah, ini dibahas. Ya. Kata para ulama, yang dimaksud soleh dalam hadis awaladin salihin yad'u lahu bukan dalam konteks ini tadi. Ini adalah standar orang yang soleh di sisi Allah. Kalau kita ini kepingin tahu kita ini soleh di sisi Allah nggak? Standarnya tadi itu.
Kalau kita masih terus-menerus dalam dosa yang kecil atau kita pernah berbuat dosa besar, jangan merasa salah di sisi Allah. Sebelum kita betul-betul taubat kepada Allah, nggak ngulangi lagi. Jadi kita merasa banyak dosa lebih bagus daripada merasa soleh. Tapi yang dimaksud dalam hadis ini, orang yang soleh, anak yang soleh, yang mendoakan orang tua, bukan itu. Yang dimaksud anak soleh di sini adalah anak yang dianggap baik kepada orang tuanya. Anak yang dianggap baik di mata orang tuanya, di hadapan orang tuanya, yaitu anak yang mau mendoakan orang tuanya. Aw waladin shalihin yad'u lahu. Sampai ada satu ulama pernah didatangi oleh satu muridnya, "Wahai Syekh, saya ini termasuk orang baiknya. Saya ini anak yang soleh enggak?" Gurunya balik bertanya, "Lah kamu mendoakan orang tuamu enggak?" "Iya ya, Syekh, saya sering mendoakan orang tua saya." Maka kata, "Kalau begitu kamu orang soleh." Karena Rasul mengatakan, "Awaladin sholihin," yaitu anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Berarti kalau ada anak mendoakan orang tuanya, dia orang soleh. Orang soleh dalam ukuran apa? Dalam ukuran di mata orang tuanya. Dia orang anak baik, dia nggak lupa orang tuanya, mendoakan orang tuanya. Saya kira tidak disyaratkan bahwa untuk menjadi anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya harus menjadi soleh yang tadi itu. Ya, selama dia masih mendoakan orang tuanya, dia soleh dalam ukuran berbakti kepada orang tuanya. Ini satu. Kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan masalah sholat ya. Sholat itu ada bertingkat. Kalau ada orang yang sholatnya tidak khusyuk, itu berarti sia-sia. Ini maksudnya bukan berarti terus tidak ada pahalanya sama sekali. Ya, dikatakan oleh para ulama bahwa sholat itu apabila ada kurangnya maka akan ditambal dengan sholat sunnah. Maka kita usahakan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah itu menambal kekurangan daripada sholat kita yang gak khusyuk tadi. Dia menutupi, ada yang lubang nih, gak khusyuk di sini, ditutup. Jadi sholat sunnah qobliyah, ba'diyah diusahakan, karena itu menutup daripada kekurangan sholat wajib kita. Yang kedua, sholat berjamaah itu menjadi syafaat. Dalam hadis Al-Bukhari dikatakan apabila ada sholat jamaah, Allah memandang hatinya imam. Kalau imamnya khusyuk, maka semuanya diterima karena berkahnya imam. Kalau imamnya nggak khusyuk, nggak ikhlas, maka Allah melihat dari para makmum barisan pertama. Kalau ada yang khusyuk, cukup sudah, semua jadi syafaat untuk semua. Satu ini syafaat untuk semua. Semua diterima karena berkahnya orang tadi ini. Kalau dari soft pertama nggak ada, dari soft kedua. Kalau soft kedua nggak ada, soft ketiga terus. Kalau nggak ada yang khusyuk sama sekali, Allah masih punya cara. Rahim, penyayang, maha baik, maha dermawan, maha penerima. Mau menerima apa adanya Allah itu. Allah berkata kepada para malaikat, kumpulkan dari semuanya, jadikan satu. Ada yang khusyuk takbirnya, ada yang khusyuk fatihahnya. Habis fatihah sudah ingat menu makan apa nantinya. Ada yang khusyuk waktu sujud, ada yang khusyuk waktu ruku, ada yang khusyuk waktu. Allah memerintahkan malaikat menjadikan itu semua sholat yang khusyuknya sedikit-sedikit disatukan, dijadikan satu amal, diangkat oleh malaikat kepada Allah, diterima, dan Allah menyebar pahalanya untuk semuanya. Allahu Akbar. Ya, jadi ini rahmatnya Allah. Jadi kita jangan putus asa. Bukan berarti ketika dikatakan sia-sia berarti nggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Itu hanya untuk suatu spirit agar kita meningkatkan nilai khusyuk kita. Ya, selama sholat itu kita usahakan berjamaah, ya, dan tepat waktu, insya Allah nggak keluar waktu, itu masih tetap memiliki derajat dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu jawabannya. Betul lagi ya. Ini ada ketiga pertanyaan dari Akhwat. Jadi terangkan tentang insya Allah. Sebenarnya insya Allah itu lebih baik diucapkan atau cukup dibilangi saja. Terima kasih. Apabila sudah mencapai tingkatan yakin seperti yakinnya para kekasih Allah, tidak mengucapkan insya Allah itu bukan berarti tidak mengucapkan. Dia saking yakinnya kepada Allah, dia tidak mengucapkannya dalam lafaz. Karena yang namanya keyakinan seorang hamba kepada pertolongan Allah itu di hati seorang yang kekasih Allah sudah mendarah daging. Jadi gak mungkin yang namanya dia lepas dari bantuan Allah.
dia nggak pernah lepas merasa bersandar pada dirinya, nggak pernah. Setiap detik, setiap menit, setiap ucapannya, setiap gerakannya dia merasa semua dari bantuan Allah. Maka dia nggak pakai insya Allah. Tapi di Al-Quran juga Allah menyebutkan ada diceritakan orang yang pakai insya Allah, yaitu menyebut nama Allah ketika qulta masya Allah la quwwata illa billah di dalam surat Kahfi, ketika orang yang dia memuji tanaman atau apa itu kebunnya, dia dikatakan seandainya kau mengatakan la quwwata illa billah maka selamat itu kau kebunmu. Ini bagi orang yang takut ujub, dia takut menyandarkan sesuatu pada dirinya. Hebat nih diriku, hebat nih kemampuanku, hebat nih doaku, hebat nih ibadahku. Dia masih penyakit ujub, penyakit riya, penyakit besar diri, besar hati, merasa hebat ibadahnya, doanya. Ini perlu pakai insya Allah nih, supaya dia nggak sombong. Insya Allah mustajab, insya Allah dikabul, insya Allah begini, insya Allah, supaya dia nggak sombong. Tapi orang yang sudah pada tingkatan, dia sudah pada tingkatan bahwa semua yang dia dapat ini semua dari Allah. Dia bisa ngapa-ngapa itu dari Allah, bisa berkedip dari Allah, bisa bergerak tangannya dari Allah, bisa berucap doa itu dari Allah. Dia sudah yakin itu dan mendarah daging dalam dirinya, syuhudul minnah. Maka nggak pakai insya Allah nggak masalah, karena sudah mendarah daging, nggak perlu diucapkan. Ya, saya kira ini tarafnya dua tingkatan. Kalau ada orang mengucapkan insya Allah, maksudnya itu tabarukan, ngalap berkah dari menyebut nama Allah. Insya Allah, menyebut nama Allah itu sebagai tabarukan, ngalap barokah dengan namanya Allah tadi. Atau bisa bermakna taklik, kalau Allah berkehendak. Kalau Allah berkehendak, insya Allah terjadi. Nah, ini dua makna. Ya, makna yang ketiga tadi makna khusus untuk orang-orang yang sudah yakin totalitas kepada Allah. Dia sudah nggak melihat dirinya punya kekuatan apapun. Semua yang dilakukan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian kita akhiri. Banyak pertanyaan mungkin nanti bisa jawab dalam pertemuan yang akan datang. Insya Allah kita mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin